Ini yang ada rumus 3J apa 3J sama dengan 2M. Roll perletakan sederhana nggak? Pada apa dulu bang? Gimana? Contohnya maksudnya kayak roll pada apa gitu. Oh, pada balok aja, pada batang lah. Kita nggak usah ngomong balok, batang. Roll gitu ya bang. Ya, perletakan sederhana nggak? Harusnya sederhana bang kayaknya. Ya. Ya, mungkin dah terjawab ya. Mungkin secara singkat itu perletakan sederhana itu uh, elemen struktur ataupun perletakan struktur yang bisa diselesaikan dengan tiga kesetimbangan gaya. Tadi kalau yang sendi kan dia dua, ada dua kesetimbangan gaya yang bisa diselesaikan. Makanya sendi-sendi jadi empat kan. Kalau roll-roll dua, kalau sendi dan roll tiga. Berarti untuk maksimal perletakan yang bisa diselesaikan dengan statis tertentu itu sendi dan roll. Kalau sendi-sendi berarti nggak bisa kan? Benar seperti itu Ibrahim. Iya bang, benar bang. Oke. Berarti kalau semisal jepit itu ada berapa ya? Total reaksi kesetimbangan gayanya? Ada kayak batang terus di kedua ujungnya ada jepit gitu bang. Betul. Jepit ada berapa sih biasanya jepit? Kalau nggak salah 3 bang. 3 ya bang ya. Tiga. Berarti kalau misalnya 2 jadi 6 bang. oke, berarti dia tidak perletakan sederhana kan? Iya bang. Itulah yang terjadi pada misalnya ada struktur balok yang dicor. Itu strukturnya itu terkendali jepit sama jepit. Oleh sebab itu pada SNI 9.3.1 untuk melakukan preliminary desainnya kita tidak bisa menggunakan acuan perletakan sederhana. Betul nggak teman-teman? Ini benar bang. Benar tidak? Benar nggak? Atau bisa? Atau bisa dipakai itu ketentuannya itu? Benar bang. Oke. Berarti kita tinggal mengeliminasi antara si menurut satu sisi, si dua sisi, sama si cantilever kan? Benar? Selain Ibrahim ada yang bisa jawab nggak? Benar atau enggak? Atau saya yang mengada-mengada di sini? Apa jawab aja salah juga nggak berkurang, apalagi menjawab malah dapat nilai. Ibrahim siapa asistennya? Kak Sevilla bang. Mungkin bisa dapat tambahan nilai nanti ya, karena sudah bisa menjawab. Ada yang bisa tahu apa itu cantilever? Cantilever tuh balok gantung kan bang? Gimana? Izin jawab bang, sebelumnya perkenalkan nama saya Deka Perlidistira. Cantilever tuh balok gantung bang, Balok, gantung. lengkung atau gantung? Gantung bang. Balok gantung. Iya biasanya ada perletakan jepitnya bang di satu sisi aja tapi. Oke, tuh ya. Siapa asistennya? Kak Agnes bang. Oke. Jadi untuk contoh peletakan cantilever seperti ini ya, teman-teman. Ini biasanya ada kolom. Biasanya ini ada kayak misalnya apa ya, di rumah-rumah bertingkat biasanya ada ini untuk jalan atau semisalnya lah gitu. Untuk peletakan jepitnya seperti ini. Untuk cantilever. Nah, saya mau nanya untuk di tugas besar kalian kira-kira ada cantilevernya nggak dari denahnya ini? Nggak ada bang. Nggak ada. Kenapa?
Benar, Itu benar kan? denahnya yang kotak itu kan bang. Heeh. Kalau menurut saya sih nggak ada bang, soalnya itu kan Iya, nggak gantung. kalau misalnya ada, berarti kurang lebih gini ya dia jadinya. Iya bang. Ada tambahan seperti balok gini kan. Nantinya misalnya gini ya. Makanya dia bisa cantilever disebut gitu kan. Betul nggak? Ya, kurang lebih gini ya. Anggap aja lurus ini. Gini ya. Untuk yang dibilang tadi siapa tuh yang DK ya. Balok gantung tadi ya. Iya bang. Oke. Jadi untuk peletakan cantilever di struktur tubes ini nggak ada kan? Betul? Nggak ada? Nggak ada Betul, bang. Bang. Oke. Jadi kita bisa eliminasi nih kan. Jadi tinggal menerus satu sisi dan menerus dua sisi. Oke. Ada yang tahu apa perbedaan menerus satu sisi dan menerus dua sisi nggak? Misalnya ini saya ambil contoh di sini. Kolom ini. Kira-kira ini menerus satu sisi atau dua sisi? Satu sisi man. Satu, Satu apa? sisi bang. Satu, dua. Yang di situ dua dua dua. Yang di sini dua. Iya. Yang di sini? Yang atas sama kanan. Yang di sini? Bang, itu dua bang. Yang mana dua? Yang mana dua? Ntar ya. Yang atas dua, yang bawah satu. Oke, Kalau kenapa saya, yang Bang, bawah izin. satu, yang atas dua? Kenapa yang bawah satu, yang atas dua? Udah benar, udah benar. Saya bang, Ya, kenapa izin tadi? Kalisa bang. Hmm? Izin perkenalkan diri bang, saya Kalisa Ivanulis dari kelompok 10B bang. Ya, gimana? Ya, kenapa ini satu sisi, ini dua sisi? Kalau untuk satu sisi, kalau menurut saya sendiri itu berada dalam satu itu bang, kotakan. Kalau untuk dua sisi itu di antara beberapa kotak seperti itu bang. Kalau menurut saya sendiri bang, maaf bang. Oke. Ada yang bisa menjelaskan lagi kenapa ini satu sisi dan ini kenapa ini dua sisi? Nah, izin menjawab bang. Ya, Jadi kan itu tuh kenapa satu sisi kan yang di bawah itu letak di paling ujung kan bang. Nah dia tuh cuma oke. mengarahkan apa namanya ke satu sisi doang bang, ke atas bang. Sedangkan yang di tengah itu kenapa dua sisi? Karena dia bisa mengarah ke kanan dan ke kiri itu bang, gitu. Atau ke atas ke bawah gitu bang. Oke. Berarti yang hitam ini satu sisi atau dua sisi? Kalau yang hitam itu dia satu sisi bang. Yang hijau? Apa bang? Yang hijau? Yang hijau itu dua sisi. Oke. Udah, mungkin Aiga tadi menyempurnakan jawaban teman-teman yang tadi ya. Oke ya, untuk yang biasanya di tepi itu, dia satu sisi. Oke. Biar warnanya sama. Satu sisi. Satu sisi. Nah, biasanya hanya ada 4 sisi yang satu menerus ya. Selebihnya berarti dua menerus kan? Dua ujung menerus kan? Betul nggak? Betul bang. Oke. Berarti kalau misalnya persyaratan desain itu yang dipakai yang banyak atau yang sedikit? Kira-kira. Halo? Tadi kan yang banyak ini yang dua sisi menerus, dua ujung menerus ya, dua ujung menerus. Sedangkan yang satu ujung menerus hanya ada 4 jumlahnya.
Nah, yang dipakai itu untuk prelim itu nanti yang satu menurut satu sisi atau yang menurut dua sisi? Nggak dipakai dua-duanya, Bang. Nggak dipakai dua-duanya. Maksudnya kenapa pilih salah satu itu? Ya, oke. Kalau misalnya dipakai dua-dua, kamu bilang dipakai dua-dua gitu. Maaf sih Bang, sebelumnya saya juga masih kurang ngerti prelim itu diapain gitu. Ya, Cuma apa-apa, kan, nggak apa-apa. cuma kan kalau misalnya yang dimasukin cuma yang hijau doang atau yang hitam doang, bukannya nggak jadi gitu nggak sih itu bangunan? Oke. Jadi karena kalau misalnya kita bisa memakai apa namanya yang kamu bilang itu dua tipe itu apabila dia X dan Y-nya berbeda, ya itu bisa dipakai. Nanti kamu jadi parameter. Cuman kan kita untuk X dan Y-nya itu saya rasa untuk data tubusnya berbeda-beda kan? Betul tidak? Betul, Bang. Nanti kamu bisa cek nanti ya. Sebenarnya memang untuk dalam preliminary design itu yang bisa dipakai hanya dua ini. Cuman kenapa saya menyarankan yang ini untuk menurut dua sisi? Untuk output dimensi dari menurut satu sisi ini akan lebih boros. Ada yang tahu nggak kenapa lebih boros? Ini Bang. Mm-mm. Jadi kalau misalnya seandainya kita pakai menu satu sisi, kan dia tuh cuma kayak kurang kuat atau misalnya dia nggak bisa menampung yang apa namanya kayak terlalu boros gitu loh Bang. Jadi kalau misalnya kita mau yang di tengahnya kita harus ada kasih lagi untuk bang yang satu sisi satu sisi. Sedangkan kalau misalnya dua sisi itu dia bisa kayak lebih kokoh gitu Bang bangunannya Bang bisa menampung kayak beban yang lebih merata gitu Bang. Oke, kesimpulannya kenapa satu sisi lebih boros kenapa? Eh izin Bang, maaf ya Bang kalau salah ya Bang. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau satu sisi kan jadi dia tuh lebih boros karena eh, ibaratnya dia tuh gimana ya nggak bisa kayak apa namanya menampung bebannya itu kurang apa namanya kurang merata atau misalnya cuma ke satu sisi bang nggak bisa dua sisi kanan kiri. Nah, otomatis kalau misalnya ibaratnya buat dia ibaratnya misalnya dia ditaruh di kiri kan bang berarti cuma bisa menampung yang kiri doang. Tapi yang kanannya kan enggak kan bang berarti harus kanannya juga dikasih lagi. Jadi itu kayak lebih boros aja gitu bang. Sedangkan kalau yang dua sisi itu mungkin dia bisa taruh di tengahnya kanan dan kirinya dia bisa di bebannya bisa ditampung gitu bang. Oke. Yang jadi yang boros itu satu sisi. Iya Benar bang. seperti itu. Oke. Tadi kan itu kamu ngomong mungkin dari aspek peninjauan kamu ya. Nah, jadi kalau untuk perhitungan misalnya nanti kita tergabung dalam konsultan perencana seperti itu ya. Konsultan itu ataupun perhitungan engineer ya, kita civil engineering, dia berdasarkan data. Nah, data apa yang bisa kita gunakan yaitu SNI. Karena eh, landasan negara ini kan hukum ya. Jadi semuanya itu harus ada peraturan yang mengatur. Nah, mungkin tadi udah terjawab kan yang lebih boros itu satu sisi misalnya. Nah, teman-teman mungkin bisa bantu. Ini kita hanya cross check saja ya. Apabila nanti bentangnya itu 6 meter, mungkin teman-teman bisa bagikan langsung di situ ya. 6.000 mili misalnya dibagi 18,5. Berapa hasilnya kira-kira? Sama 6.000 dibagi dengan 21. Jadi bang kalau kalau yang satu sisi itu dia 324,324 bang. Koma 324. mili ya berarti ya. Mili nih Ya, kan. Yang di bawah kalau yang di bawah itu 285,714 bang. ya udah terlihat kan Ya bang. mana yang perletakannya lebih boros kan dari hasil perhitungan ini.
Oke, berarti yang lebih boros itu satu sisi kan? Ya bang. Mungkin ini masuk ke pengaplikasian di lapangan ya. Apa mungkin tukang itu membuat ini kalau ke senti berarti 32,24,43 senti kan? Betul nggak? Kalau ke senti. Iya bang, betul bang. Mungkin mereka punya penggaris yang sampai ketelitian ini. Nggak ada bang. Nggak boleh. Jadi untuk mengatasinya, kira-kira gimana? Digenapkan bang Oke, digenapkan ke ke yang lebih besar. berapa? 33 mungkin atau 35. Oke, pembulatan biasanya dalam konstruksi itu dia kelipatan 5 cm. Jadi apabila nanti ada misalnya 31, sekian, ya, teman-teman bisa buatkan ke 35 itu. Tapi tidak bisa ke bawah. Karena ini titik ataupun dimensi acuan, tidak boleh kurang dari ini. Seperti itu. Paham nggak kira-kira? Paham bang. Misalnya 30,9 35 bang jadi. kemana? 35 bang. Oke, ya. Mungkin udah paham ya, teman-teman yang lain udah paham belum? Paham bang. Oke, misalnya kalau yang ini nih, 28,5 kemana nih kalau dibulatin? 30 bang. Oke, oke ya mungkin udah paham ya, kalau hanya sekitar sini aja. Nah, jadi berdasarkan yang dibilang teman kamu tadi, bisa saja dipakai dua-dua kan? Dua-dua dimensinya. Misalnya. Nih, bisa saja yang dipakai ada 35, ada 30. Nah, tapi kalau kamu buat balok kamu itu bervariasi, apalagi gedungnya tipikal, apakah tidak merepotkan? Coba, kira-kira. Ada yang hanya 35, ada yang hanya 30. Kira-kira itu kan biasanya balok itu dicor sama dengan plat lantai ya kan? Nah, bagaimana nanti menyeting untuk ketinggian dan juga lebar apabila nanti baloknya itu berbeda-beda dimensinya seperti itu? Ada yang udah ngegambar nggak? Iya bang. Jadi kesimpulannya kita pakai yang satu dimensi saja atau gimana yang berbeda-beda? Satu dimensi bang. Oke. Oke, kita bisa ambil yang ini ya, teman-teman. Untuk 35 cm ini, kita ambil dulu untuk yang satu sisi, untuk prelim kita. Mungkin bisa di SS dulu ya, mau saya clear dulu ini. Jadi untuk hanya itu kita dapat tadi 35 cm kan? Ah, 35 cm. Dari SS belum? Sudah bang. Oke. Oke. Nah, ini kan masih di bagian ketinggian ya biasanya. Nah, jadi kita belum mendapatkan nilai namanya B. Kan kalau balok itu ada alasnya, ada tingginya ya, B sama H-nya. Oke. Ya, berarti kita dapat 35 cm. Nah, terus gimana Bang cara ngitung B-nya? Oke, B ini ada sebenarnya di SNI lama, cuman di SNI 2019 ini nggak ada. Dia ada di interval sekitar 1/3 sampai setengah.
dari H. Oke. Kalau sepertiga dari 3,5 ini kira-kira berapa, teman-teman? Sebelas koma enam bang. Berapa? 13,6 bang. 11,6 ya. Sepertiga dari 35. 11,6. Iya bang. Oke, 11,6. Kalau yang ini 17,5 bang. Wah, 17,5. ya setengah dari 3,5, 35 kan Nah, bang. nah. Jadi kalau teman-teman disuruh desain, kira-kira yang lebih aman yang mana? Yang 11,6 atau 17,5? 17,5 bang. 11,5 bang. Nah, 11 bang. sehingga seperti yang tadi lagi, ini kan awalnya hasilnya koma-koma kan. Dimensi yang bisa kita pakai itu kira-kira berapa? 20 kali 35 bang. Oke, 20 kali 35. Oke ya. Teman-teman yang lain udah paham belum? Paham bang. Kita udah dapat satu dimensi prelim dari si baloknya. Kita rapiin dulu. Baloknya tadi udah dapat untuk dimensi B-nya itu 20 dan hanya 35. Oke. Nih. Nah, setelah dapat prelim balok. Prelim balok kan udah ya. Kira-kira elemen struktur apa lagi yang perlu kita definisikan? Kira-kira menurut, nggak apa-apa, tebak-tebak aja dulu. Kolom udah belum bang? Kalau belum kan baru balok. Jadi yang langkah kedua itu baiknya kita mengprelim apa dulu? Kira-kira Pelat bang. pelat. Plat lantai bang. Jadi pelat itu kan dia seperti ini ya. Kalau untuk tampak atasnya, ini saya gambarkan. Ini gini ya. Yang saya buat 4 sisi saja. Ini anggap simetris saja ya kolom ini. Nih. Anggap simetris. Tadi kan kita sudah mendefinisikan untuk yang ini balok. Kalau misalnya kira-kira kita mendefinisikan si pelat terlebih dahulu, kesalahannya kira-kira apa ya? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa kita nggak salah kalau pelat dulu, cuman nanti ada faktor yang mengharuskan kenapa pelat itu setelah elemen ini. Ada yang tahu nggak? Izin bang, mungkin kan kalau misalnya pelat dulu kan kita nggak tahu bang, misalnya kita mau prelim si balok atau kolomnya kan bang. Jadi kayak misalnya kalau prelim dulu berarti otomatis kalau pas balok untuk atau kolomnya itu kan dia harus kurangin kolomnya dulu bang. Oke. Siapa itu tadi yang jawab?
Aiga bang. Betul ya. Jadi ada namanya pengurangan bentang bersih. Kalau misalnya awalnya ini 6, ya, karena sudah dikurang as si kolom ini bisa saja dia berubah. Misalnya kolomnya, misalnya ini 6, karena sudah ada pengurangan as kolomnya. Misalnya ini kita asumsi 30 misalnya ya. 30 berarti dia ada pengurangan sekitar 6 dikurang 0,5, 2 dikali 0,15. Itu untuk panjang bentang si platnya tersebut. Ya, seperti itu ya teman-teman. Kenapa? Kalau plat itu adalah prelim setelah kolom. Karena ada pengurangan dari asi elemen struktur kolom itu. Berarti dia sekitar, jadi yang awalnya L-nya itu 6, jadi Ln ya. L netonya itu jadi berapa nih? 6 dikurang 2 kali, berarti 5,7 ya. Gitu. Paham ya? Paham nggak teman-teman? Paham bang. Yang lain? Halo, halo. Kelas D, paham nggak kelas D? Yang asistensi sama saya. 8D nih. Izin bang, mau nanya bang. Oke, nanya dong. Apa tuh? Itu yang ketentuan 0,15 itu dapat dari mana bang? Ada di SNI apa gimana? Oh gini, untuk tadi kan kita ambil asumsi prelim si balok ini bentang 6 meter ya? Betul ya? Ya. Oke, 6 meter kan? Nah, tadi itu kita mengasumsikan ini kolomnya 30. 30 kali 30. Oke? Oke bang. Jadi karena ada tadi kenapa si balok ini, si plat ini tidak boleh mendahului prelim kolom karena dia ada terkendali, ada pengambilan nilai atau bentang setengah dari dimensi si kolomnya itu. Jadi dia ini kan awalnya 6 ya. Karena ada kolom jadi diambil asnya setengah. Setengah gitu. Jadi dapatnya si L-nya itu awalnya 6, L0 ya. L awal 6 meter. Jadi L netonya itu berapa? Kalau udah diambil setengah dari sini. Dikurang 30 cm bang, kiri kanan. Karena 15 kan? Iya bang. Karena subsidi kita kolomnya 30 benar? Bener bang. Kalau misalnya kolom kita 40 jadi berapa? Berarti dikurang 40 cm bang, kanan kiri. Paham ya? Ya bang. Ada yang lagi nggak mau nanya? Biar kita lanjut ke kolom. Satu lagi bang. Oke. Ini data yang T35 terus 20 ini nih nanti bakal dimasukin ke tugas besar apa enggak? Cuma buka sebagai benar. Akan dimasukkan ke tugas besar. Karena ini tadi pakai data kelompok 4A, salah. Bugusnya lihat. Oke bang, siap bang. Oke. Oke, kita lanjut sekarang. Tadi sudah teman-teman buka untuk SNI 2847 kan? Untuk ketentuan ini. Teman-teman sekarang bisa buka SNI peraturan pembebanan tambahannya. Peraturan pembebanan Indonesia. Udah ada yang punya belum? Coba dicari dulu di Google ya. Mungkin saya kasih waktu 3 menit itu nyarinya. Peraturan pembebanan Indonesia tahun berapa? 80 atau berapa? Oh, kan izin bertanya kan sebelumnya
Ya, Ini kan tadi kan asumsinya kan cuma di ini ya di bawahnya aja ya, bagian panjang mana? itu. Nah, izin bertanya untuk pengurangan ini as dari kolom tadi. Benar, benar. Ya, kenapa? Nah ini kan cuma di bawahnya. Nanti ini di bagian mana ya? Lebarnya ini juga dikurangin asnya juga nggak? Oh, untuk desain di software nanti? Iya. Tidak, tidak. Kalau untuk pengurangannya itu tidak. Cuman nanti etaps itu ataupun software analisis struktur yang lain nanti untuk kalian memunculkan elemen force itu ataupun beban ataupun kekuatan dari struktur itu dia akan otomatis mengurangkan si bentang kalian itu untuk plat ya, untuk plat. Paham nggak kira-kira? Maksudnya ini mana itu di bagian bawahnya aja nih yang dikurangin sama ini as kolom tadi bentang 6 meter. Oh Nah, yang mm, misal di sampingnya ini lebarnya ini bentangnya panjangnya 5 meter gitu. Nah itu dikurangin as kolomnya juga nggak? untuk ini kamu nanyanya untuk di prelim platnya nanti atau gimana? Iya di prelim platnya. Untuk di prelim platnya tadi kan kita awalnya menggunakan yang bentang terpanjang ya, bener nggak? Iya. Nah, nanti ada faktor pengurang, nanti ada pembagiannya itu. Kalau di plat itu nanti ada namanya plat satu arah, ada plat dua arah, gitu. Jadi nanti juga ada faktor kuat tekannya FC, kemudian kuat lelehnya FY, dan sebagainya gitu. Makanya karena ada faktor penambah dari FC itu nanti, FC dan FY, maka harus ada jarak bersih atau bentang bersih dari si platnya itu tersebut. Nah, kira-kira menjawab? Kalau nggak menjawab nggak apa-apa. Mungkin biar bisa saya Ini jelasin. masih ini. Coba dipahami dulu deh. Ya, Makasih, Mas. mungkin nanti di prelim plat mungkin udah terbayang ya. Semoga terbayang lah. Oke, Oke. teman-teman yang lain ada yang mau nanya nggak? Ayo, cek, cek. Lanjut aja lah ya, mungkin ke kolom. Tadi yang peraturan pembebanan Indonesia ini udah ada yang buka belum? Udah bang. Yang tahun 1983 bukan bang? Ada yang bisa jelasin nggak apa isi dari singkat aja dari peraturan pembebanan Indonesia itu? Ada ya?
Ya, lanjut aja berarti ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman udah buka yang isinya 32 halaman tuh ya, peraturan pembebanan Indonesia, mungkin bisa dibuka langsung ke tabel 2.1. Oh, di sini halaman 11 di PDF saya itu, yang isinya berat sendiri bahan bangunan dan komponen gedung. Oke, lanjut aja ya. Tadi kita sudah menghitung balok, sekarang kita masuk ke kolom. Tugas besarnya ada berapa lantai kira-kira itu dari soalnya? Ada 2, Bang. Ada 2. 3 bang. 3. Nah, benar ya 3 ya. Karena tetap kalau lantai dasar itu dihitung satu lantai, walaupun dia namanya lantai dasar, jadi kita nanti untuk prelim kolomnya totalnya ada 3 lantai ya. 3 lantai. Oke. Ada yang tahu apa itu beban kombinasi nggak? Setahu saya itu beban kombinasi dari beban mati, hidup, beban hujan, beban angin, beban gempa gitu bang. Beban hidup, beban mati, terus Beban angin, oke. beban gempa. Oke, itulah isinya beban kombinasi ya. Cuman kira-kira jawab aja nggak apa-apa kira-kira. Apakah mungkin untuk tugas betonnya kali ini untuk prelim itu dihitung gempa dan angin? Kira-kira mungkin nggak? Mungkin. Enggak bang. Bisa, Bang. Mungkin. Ya. Kalau lihat di outline mungkin bang. Untuk gempa dan angin itu biasanya analisisnya di software analisis struktur langsung. Kalau misalnya di prelim kira-kira memungkinkan nggak? Mungkin sih mungkin, tapi mungkin belum di ranah kita ya. Di ranah struktur beton mungkin nanti di PBG ada analisis manual ya. Kalau di sini kira-kira mungkin nggak? Enggak, Bang. Enggak bang. Oke, kira-kira yang dipakai beban apa aja tuh? Beban mati sama hidup, Bang. Selain beban mati hidup, apa lagi kira-kira? Beban atap. Oke, beban atap. Terus? Ini. Oke, tadi ada yang jawab atap ya. Kalau atap yang kita pakai kira-kira atap datar atau ada atap apa di sini? Ada yang bisa jawab nggak? Dak beton bukan? Oke, atap datar berarti ya. Betul nggak? Ya bang. Oke. Setelah teman-teman membuka peraturan pembebanan tadi, teman-teman bisa membuka SNI 1727. Ini saya kasih waktu lagi 2 menit ya. SNI 1727. Yang 2020 bukan bang? Iya, yang 2020. Oke, udah dibuka belum? Tidak, Bang. Oke. Mungkin teman-teman bisa buka di bagian. Oke, untuk fungsi bangunan ini ada nggak di data tugas kira-kira?
Ada bang untuk kantor bang. Oke, kantor kan? Oke, mungkin teman-teman bisa dibuka di SNI 1727. SNI 1727 itu mengatur tentang beban desain minimum dan kriteria terkait untuk bangunan gedung dan struktur lain. Mungkin teman-teman bisa langsung buka di ya. Untuk bagian kolom ini kalau bisa jangan skip ya, karena ini mungkin bagian terpenting. Untuk pembebanannya itu kombinasinya mungkin teman-teman bisa lihat di bagian di kombinasi dasar di bagian 2.3.1. Cuman untuk analisis sekali ini tidak sampai win ya. Untuk win dan ya win saja tidak. Kalau rain bisa diperhitungkan. Ini untuk fungsi kantor itu, untuk live load-nya bisa dilihat di halaman beban hidup bank kantor. Nah, ada di tabel 4.3.1. Udah dilihat belum? Tabel 4.3.1. Apabila SN yang punya teman-teman itu ada 336 halamannya, ada di halaman 58. Ya. Udah bang. Sudah ya? Udah dibuka belum? Udah Ya. bang. Oke. Jadi untuk pembebanan prelim kolom untuk output ataupun perhitungan tugas beton kita hanya pakai 5 perhitungannya. PU sama dengan 1,4 DL, PU sama dengan 1,2 DL tambah 1,6 LL tambah 0,5 LR, kemudian ada PU 1,2 DL tambah 1,6 LL tambah 0,5 udah. Mungkin teman-teman bisa baca ya di sini. Mungkin saya mau breakdown sedikit aja. Dead load itu kira-kira beban apa aja tuh? Beban mati. Nah, dead load. Kira-kira yang termasuk beban mati itu apa? Gedung. Apa? Gedung ya bang. Oke, gedungnya bisa lebih spesifik gak? Atapnya mungkin 4 Kalau lantai. atap dia termasuk Beda lagi ya bang. memang struktur, cuman dia kalau untuk tubes ini dia dikategorikan ke ini load roofnya. Cuman kalau untuk nanti teman-teman analisis mungkin pakai struktur baja atapnya, itu termasuk beban struktur. Kira-kira untuk dead load ini apa ya? Tadi udah benar gedungnya. Kira-kira lebih spesifiknya apa? Izin menjawab bang. Ya. Perkenalkan nama saya Felix dari kelompok 2D. Menurut saya bang untuk beban matinya itu lebih ke struktur bangunannya nggak bang? Ya benar. Apa itu contohnya? Misalnya yang kayak tadi bang, misalnya kayak balok atau plat balok. Balok. Oke. Kemudian? Plat lantainya bang. Oke. Plat lantai. Udah, cukup ini aja. Karena yang menopang balok dan plat adalah kolom bang. benar. Menopang balok dan plat adalah kolom. Jadi si balok dan si plat ini kita harus menghitungkan hasil dead load-nya itu sendiri. Oke, paham sampai sini ya? Paham bang. Oke, kira-kira untuk dead load itu, untuk live load itu kira-kira apa ya? Manusia nggak bang? Beban hidup bang manusia. Oke, manusia live load. Kira-kira yang di SNI 2847 itu ada yang di 4.3.1 itu untuk fungsi bangunan ruang kantor katanya 2,4 kN per meter persegi.
Kira-kira itu ada data atau perhitungan tertentu nggak? Kenapa dia bisa dapat 2,4 itu? Ada yang bisa jawab nggak? Jawabnya ada atau nggak aja? Ada perhitungan tertentu atau tidak? Gitu. Atau SN itu nembak-nembak aja? Ada bang. Oke, ada ya? Oke, ada. Jadi karena sudah saya bilang sebelumnya tadi, karena kita ini sebagai engineer, kita harus mengikuti peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Bisa saja kan sebenarnya untuk beban kantor itu nggak 2,4 kan? Bisa nggak kita pakai 1? Sebenarnya, bisa nggak? Tidak bisa bang. Nggak bisa aja bang. Cuman kan katanya yang harus sesuai sama hukum yang ada di Indonesia Oke, bang. udah dapat ya poinnya. Oke, sebenarnya bisa aja, cuman karena kita perhitungan struktur ini kita harus mengacu pada peraturan-peraturan yang ada, sehingga kita harus mengikuti peraturan itu ya. Oke, mungkin sudah terjawab untuk live load-nya juga. Untuk rain, kira-kira ada nggak? Ada yang bisa tahu nggak apa itu rain? Beban hujan itu. Beban hujan kan nggak ada ya di ketentuan itu. Nggak ada bang. Nggak ada ya. Nah, untuk massa jenis air itu sendiri apa kira-kira teman-teman? Berapa berat massa jenis air? Ribu bang. 1000 satuannya? Kurang tahu saya bang kalau satuan bang. Kilogram per meter kubik ya bang? Kilogram per Meter kubik bang. Oke. Itu satuan air ya. Kita anggap berapa ya? Biasanya itu kan 9,8 ya. Anggaplah 1000 itu kita anggap berapa ya? Kalau ya 9,81. Oke, 9,81. Biasanya itu untuk desain si fungsi struktur itu untuk menahan beban hujan itu hanya bisa 3 cm ketebalannya. Ini untuk dalam satuan mili, kemudian kita bisa bagikan 1000. Karena kita nanti pada akhirnya kita akan menginput si beban live ataupun si rain ini menjadi beban meratanya. Karena awalnya ini semua menggunakan KN, karena nanti beban merata itu kilonewton per meter persegi ya. Apa perbedaan beban merata dan terpusat? Kira-kira apa yang membedakan? Izin menjawab bang. Ya, siapa namanya? Felix bang dari kelompok 2 deh. Oke. Kalau untuk beban merata itu adalah beban sepanjang bentang dari baloknya. Misalnya kita pilih balok bang, bentang dari baloknya bang. Sementara kalau untuk beban terpusat dia hanya tertuju pada satu titik dari balok itu bang. Oke, apa yang membedakan satuan antara beban terpusat dan merata? Kalau Oke, saya kasih clue. Kalau hanya KN saja terpusat atau merata? terpusat bang, Oke, kalau ada meter per meter atau per meter persegi merata atau terpusat? merata bang. Oke, berarti beban merata itu adalah Kilometer per meter persegi bang. gaya yang bekerja pada bidang yang tegak lurus ya. Betul? Tegak lurus. Betul bang. Betul bang. Oke. Sebenarnya teman-teman bisa mengasumsikan ya beban hujan yang beberapa senti, asal logis saja. Jangan sampai dia bisa lebih tebal dari si platnya itu sendiri. Karena kan kita belum desain plat ya. Biasanya untuk plat itu ada di SNI minimum 125 mili. Jadi kursornya mana nih?
teman-teman bisa lihat di pasal 8 nanti minimum untuk ketebalan si plat itu ada 125 mili. Cuma nanti kita masuk ke prelimnya platnya itu sendiri. Bila teman-teman mau menggunakan ketebalan airnya 4 cm bisa ya. Untuk rumusnya ini mungkin bisa di screenshot. Mungkin bisa bantu saya untuk nilai dari hasil ini berapa kira-kira? Eh, 0,294 Bang. 0,294. 294. Oke, dapatlah ya beban si hujannya ini sendiri ya. Per meter persegi. Ini kita berbicara beban merata. Tadi untuk live load dari beban kantor itu sendiri tadi berapa teman-teman? Kalau di SNI 1727 tadi. 2,4 kilonewton per meter persegi, Bang. 2,4 kilonewton per meter persegi. Oke ya. Kita rekapitulasi dulu beban-bebannya. Kemudian tadi rainnya sekitar berapa tadi? 0,294 ya. 0,9294 kilonewton per meter persegi. Kemudian kita lihat lagi ke kombinasi berikutnya. Tadi kita sudah mendefinisikan untuk live load dan si kursor ini. Sudah mendefinisikan untuk beban hidup dan juga beban hujan. Kemudian kita lihat lagi ada parameter apa aja di sini. Tadi sini udah, ini udah, ini udah. Oh, LR. LR itu apa kira-kira teman-teman? Apa kepanjangannya aja lah. LR itu apa? Halo? Beban atap, Apa? beban atap. Oke, beban atap ya. Live roof namanya, load roof. Ataupun biasa bisa dibilang live roof juga. Beban hidup yang ada di atap. Roof. Di SNI 1727 itu ada yang mengatur tentang berapa live roof itu. Mungkin bisa lihat berapa? Ada yang bisa lihat? Kira-kira ada yang bisa dapat mendefinisikan berapa nilainya? Halo? Oke ya, biar cepat aja ya. Mungkin teman-teman bisa buka di tabel 4.3.1 lanjutan mengenai beban hidup terdistribusi merata minimum, LO dan beban hidup terpusat minimum. Kalau di SNI-nya itu di halaman 28. Halaman 28 dari 302. Yang bisa langsung dibuka aja ya. Nah, udah dibuka? Sudah Bang. Oke, di bagian atap itu kan ada beberapa tipe ya. Ada atap datar, berbubung, lengkung, kemudian atap yang digunakan untuk penghuni dan sebagainya ya. Betul kan? Kira-kira fungsi atap yang kita gunakan untuk tubes ini apa, teman-teman? Atap yang berpenghuni kah? Atau tidak? Yang berpenghuni bukan Bang. Yang berpenghuni, oke, ditangkap dulu jawabannya.
Ada yang lain? Bang, ini atapnya bentuk dak gitu kan, Bang? Ya, betul. Untuk atap dak. Kalau menurut saya sih enggak, Bang. Oke, jadi pakai yang berapa itu beban hidup meratanya? Yang atap untuk berkumpul bukan sih bang? Ada yang memberikan ide lain? Ayo. Mungkin teman-teman bisa dilihat ya di bagian atap, atap datar, berbubung dan lengkung. Kemudian disambung atap yang digunakan penghuni. Ya, jadi untuk atap yang digunakan penghuni bukan berarti dia di atapnya itu ada kegiatan manusia. Itu berarti teman-teman bisa memakai yang ini ya, yang atap datar, berbubung dan lengkung. Untuk beban hidupnya itu 0,96. Oke, kira-kira diterima nggak? Kenapa harus pakai itu? Halo, Terima bang. diterima ya? Karena kita ini kan untuk atapnya itu sendiri dia flat, datar, kita mengambil beban live roof-nya itu 0,96. Oke, 0,96 0,96 kN per meter persegi. Oke ya. Oke, kita sudah mendefinisikan 3 beban. Kemudian yang kita belum definisikan apa lagi kira-kira teman-teman? Udah semua ya? Mungkin ya? Sudah atau belum ya? Oh, ada yang belum. Ada namanya belum didefinisikan SIDL. Ada yang tahu SIDL itu apa nggak? Super deadlock. Benar. Apa itu? Apa beban apa itu SIDL itu? Beban mati tambahan, Bang. Betul. Contohnya? Contohnya mungkin kayak beban mati yang ditambahkan setelah berdirinya strukturnya, Bang. Betul. Secara spesifik apa? Contohnya kursi bukan bang? Nah, kursi itu dia termasuk ke dalam live load sebenarnya, Dek. Cuma ya itulah datangnya nilai 2,4 itu. Sebenarnya ini ada perhitungan mungkin dari peneliti yang di SNI itu sudah memperhitungkan beban si kursi tersebut seperti itu. Kemudian dia mengkategorikan ke dalam beban live load itu sendiri. Gitu. Kira-kira paham nggak kalau untuk kayak kursi gitu? Paham bang. Nah, untuk Paham, Bang. SIDL itu sendiri, tadi sudah benar, beban yang ditambahkan setelah konstruksi itu ada. Apa itu contohnya? Tadi siapa yang jawab tuh? Kelas D kayaknya. Si Rifki kayaknya. Rifki, Bang. Ya, apa tuh contohnya? Halo? Mungkin di bagian beban dari akibat dari pengecatan, Bang. Oke. Yang dicari itu apa? Kemarin sih. Mungkin seperti tembok itu. Oke, tembok ya. Udah dapat ya. Tembok itu biasanya pakai apa? Dari apa? Biasanya pakai apa? Tembok. Udah benar tembok. Batu bata, Bang. Oke, bata. Batu bata. Ya. Oke, mungkin teman-teman bisa lihat di SNI 1727-nya lagi. Terkait ya, bentar ya. Ada di beban yang bisa teman-teman cari juga ya untuk elimnya itu ada di
Oke, peraturan pembebanan. Peraturan pembebanan Indonesia tadi ya. Dinding temen. Oke nih. Mungkin teman-teman bisa lihat di peraturan pembebanan tadi. Peraturan pembebanan Indonesia halaman 12. Ya, udah dilihat belum? Di halaman 12 yang ada kayak satu bata berapa kg per meter persegi. Udah dilihat? Udah bang. Oke. Kalau secara spesifik mungkin teman-teman capstone di sini ada juga ya. Untuk angkatan 2020 yang menggunakan yang akan mendesain rumah. Kira-kira yang digunakan dan juga teman-teman tubes beton mungkin bisa beri jawaban juga. Kira-kira yang dipakai di dalam desain rumah itu ataupun gedung biasanya, dia menggunakan satu bata atau setengah bata? Kalau rumah setengah man. Oke, setengah. Kenapa setengah tadi? Ada yang Karena bisa dia masangnya itu memanjang gitu man. Kalau Oke, satu bata kan dia kan melebar. jawab ya. Oke, mungkin teman-teman bisa lihat yang setengah bata itu dia berapa bebannya di pembebanan di bagian ya? Berapa itu kira-kira? Di peraturan pembebanan Indonesia-nya 250 kg per meter persegi ya? Betul tidak? Benar bang. Oke. Konversi kilo ke tadi kan kita ini semua berpacuan pada kilonewton. Karena itu kilogram kita harus konversi ke kN kan? Betul nggak? Oke, berapa itu? 250 kg ke kN. Dikali 100 man. Dikali 100 atau dibagi 10? Dari mana man tadi man? Dari 250 kg per meter persegi ke 205 ke kilonewton. Ke kilonewton. KG ke KN aja konversinya. 2,45 bang. Berapa? Dibagi. 2,45 kilonewton. 2,45 kilonewton. Kalau kita pakai 2,5 saja, sah nggak? Sah bang. Sah ya? 2,5 ya? Ya, bang. Sah bang. Oke. Ya bang. Kilonewton per meter persegi. Oke ya? Jadi kita sudah mendefinisikan beban-bebannya. Kemudian kita sekarang masuk ke perhitungan preliminary kolomnya sekarang ya. Oke, lanjut ya. Kita sudah menghitung tadi beban-bebannya. Kemudian ada perhitungan prelimnya. Mungkin yang bisa teman-teman simak tadi, SN itu hanya mengatur tentang minimum dan maksimum. Oke? Dan maksimum. Jadi di dalam prelim kolom ini sendiri juga ada batas atas dan batas bawah. Dan batas bawah. Oke? Ada yang tahu rumus batas bawah dan batas atasnya?
Tahu nggak teman-teman kira-kira? Ya, dan langsung aja ya rumusnya. Teman-teman bisa catat aja. Rumus untuk batas atasnya itu ada rumusnya PU sama dengan PU sama dengan 0,1 dikali dengan AG dikali dengan F Jackson. Ya. Kemudian batas bawahnya itu PU sama dengan 0,375 dikali dengan AG dikali dengan F Jackson. Oke? Jelas nggak teman-teman? Cek. Jelas bang. Oke ya. Mungkin bisa teman-teman catat rumusnya. Ini mau dihapus bentar ya. Nah, namanya space-nya. Oke. Pertama kita hitung untuk batas atas terlebih dahulu ya. Oke. Mungkin secara singkat aja, mungkin bisa teman-teman lihat ini. Untuk di batas atas ya, mungkin kita hitung beban kombinasinya dulu, load combination ya, load combination, kombinasi. Jadi untuk yang tipe pertama 1A ya, saya bilang ini 1A, 1,4 dead load, ya. Oke, benar kan? Benar nggak teman-teman? Halo. Bener bang. Untuk dead load-nya sendiri, tahu cara ngitungnya nggak? Atau dead load itu kira-kira beban apa tadi? Beban mati bang. Oke. Beban mati yang baru kita ketahui itu hanya Balok, kolom, balok sama empat lantai bang. balok, masih balok ya. Oke. Mungkin teman-teman bisa buka lagi di SNI pembebanan tadi. Untuk beton bertulang, berapa ya nilai itunya? Masa jenisnya? Di halaman 11 di tabel 2.1 beton bertulang berapa? Rp2.000 berapa? Bro? 2.400 bang. Oke, 2.400 kan? Oke, 2.400. Tadi kita dapat, oke, mungkin langsung aja B kali H dikali dengan rho. B-nya kita tadi dapat 0,35 ya. Kita langsung main sama kilometer aja. Meter dikali dengan 0,20. Aduh, kebalik ya. Ini 0,20 ya. 20 M dikali dengan 0,35 dikali dengan massa jenisnya tadi 2.400 kg per meter kubik. Oke, dapat nggak teman-teman? Oke, mungkin teman-teman bisa bantu hitung ini berapa jadinya. 0,2 dikali dengan 0,35 dikali dengan 2.400. Berarti 168 bang. oke, 168
Satuannya jangan lupa kilogram per meter kubik. per Eh, per meter. per meter. Oke. Ini kan masih beban merata ya, betul nggak? Betul bang. Kita mau nyari beban. Terpusat. Oke, gimana konversinya? Berarti Ya, nggak apa-apa, sambil bilang aja. dikali sama apa namanya si luas dari penampangnya itu bukan bang? Bidang yang tegak lurus terhadap gaya Ya, itu ya. iya bang Oke. maksudnya. Bang. Apabila kita tinjau yang kolom yang ini ya, kita tinjau kolom yang ini ya. Kita tinjau kolom yang ini. Ya. Tadi kan ini 2 jum menerus ya, betul tidak? Nah ini tadi pakai Y-nya 6, di sini Y6, berarti panjang totalnya berapa? Panjang total baloknya. 12 bukan bang? Oke, kalau misalnya ada yang dapat case 88 berapa? 16. Oke, 16 ya. Tergantung sama case-nya nanti ya. Sesuaiin juga. Oke, kita tadi kan sudah dapat panjang bentangnya itu 12. Kemudian kita kalikan lah sama si 168 ini. Kilogram per meter dikali dengan panjang bentang ya. 16. Coba. 16. Aduh, 12 ya. 12 meter. Ya, coret-coret berarti dapatnya sekitar 168 dikali dengan 12. 2000, 2,016 ya. Betul nggak? Iya. Satuannya Kilogram bang. kilogram. Oke. 6. Ya, 6 dikali dengan 12. Oke, sekarang konversi kilogram ke KN-nya berapa? Berapa konversi kilogram ke KN-nya? 20,16 bukan bang? Dari kilo KM. Kilogram ke KN. Iya bang 20,16. 1 kilo itu 0,0098. Betul nggak? Betul nggak? 1 kilo itu 0,0098 kilonewton. Betul ya? Jadi berapa ini? Sekitar 19,75 bang. Oke, 19,75 ya. Iya KN. Oke, udah dapat lah ini beban si apa namanya? Beban dead load-nya. Mungkin teman-teman catat dulu ya. Biar kita rekap aja nanti ini. 19,75 KN. Atau di screenshot aja dulu. Oke, dari screenshot. Udah ya. Ini dihapus dulu.
Oke, sekarang kita belum tadi kan untuk beban kombinasi itu 1,4 dl. Sebenarnya ini sudah bisa kan kita gunakan. Namun jangan lupa ada tadi beban tambahan ya, beban mati tambahan, SIDL. Betul nggak? Betul? Iya. Oke. Beban mati tambahan kita tadi panjang bentangnya berapa tadi? 6 tambah 6 ya. Iya, Betul? Bang. Tingginya? Lihat soal. Misalnya tadi kelompok 2A tadi, 4A tadi, tingginya itu, saya lihat data soal, 4A itu tingginya 4 meter, betul ya? Betul tidak? Oke ya, betul ya. Tingginya itu 4 meter, kolomnya. Cuman apa mungkin tingginya si dinding sama dengan tingginya si kolom? Benar nggak teman-teman? Tidak, Bang. Ada pengurangan dari, Balok, Bang. betul, baloknya berapa tadi hanya? 20, Bang. Hanya. 35 bang. Oke, berapa tuh? 4 dikurang 0,35. Sekitar 3,65 ya. Iya bang. Oke, 3,65 meter hanya. Ini A ya. A. Oke, hanya. Kemudian berapa tadi massa jenis si dinding tadi? Beban beratanya kita dapat. Ini ya? 2,5 itu bukan Bang. Iya, betul, 2,5. 2,5 kilonewton ya. Oke, kita kalikanlah sama si beban merata dindingnya tadi. 2,5 kilonewton per meter persegi. Betul ya? Oke, didapatlah ini beban terpusat jadinya kan. Sekitar 3,65 dikali dengan 2,5, 9,125 kilonewton ya. Oke, dapatlah beban SIDL-nya itu 9,125 kilonewton ya. 9,125 kN. Oke, dapat SIDL, kita bisa menghitung beban kombinasi yang pertama. 1,4 DL, berarti 1,4 dikali dengan DL-nya berapa? 19,75. Oke. 19,75 DL. 19, kilonewton ya. Ini bisa dikalikan nanti berapa hasilnya KN. Kemudian ada tipe 2A namanya. 2A 1,4 DL. Nah, ini yang ada tambah beban si SIDL tadi. Oke. 1,4 tambah 19,75 ditambah 1,4 ditambah dikali 9,125 ya. Oke, bisa dihitung nggak yang ini? 1,4 dikali 19,75 tambah 1,4 dikali 9,125. Empat kali dengan 1,975. Izin bang. Ya, berapa hasilnya? Untuk totalnya dari keseluruhan tuh dapatnya 40,425 bang. Yang untuk tipe 2 ya? Yang 2A ya? Iya bang, 40,425 bang. 40,425 425 bang. Oke, 425.
Yang ini sebenarnya tidak perlu kita hitung ya, pasti otomatis lebih kecil dari tipe 2 kan? Ya bang. Oke, karena kita mencari beban terbesar untuk mendesain dimensi si kolom itu. Oke, mungkin kita cari dulu ya untuk masing-masing beban aksialnya ataupun beban terpusatnya dari masing-masing ini. Tadi DL sudah, SIDL sudah, kemudian kita mencari beban hujan ya. Beban hujan tadi hujan belum. Nah, beban hujan itu tergantung sama luasan plat kamu, luasan plat kalian. Oke. Oke. Untuk rain itu sendiri tadi kita sudah dapat nilainya berapa? 0,294. Benar? 2,294 kali kilonewton per meter persegi. Kira-kira luasan platnya tadi itu berapa? Kalau 6 kali 6. 36 bang. Oke, 36. Dapatlah beban terpusatnya berapa? Berapa bebannya? 0,394 dikali dengan 36. 294. 10,584 bang. 10,584 ya? Iya bang. Oke. Ya, dapatlah beban si rainnya ya, beban terpusatnya. R-nya itu sama dengan 10,584 kilonewton. Oke. Sekarang kita bisa hitung lagi si tadi rain sudah. Sekarang live LR. Kita belum hitung LR. LR sama juga dia. Ya. LR tadi berapa? 0,96 dikali luas plat berapa? 36 bang. 36. Oke, berapa itu hasilnya? Tiga empat koma lima enam kilonewton ya. Oke, mungkin saya kasih clue saja ya, karena sudah melewati batas ini. Temuin kita akan selesaikan sampai pelat. Oke, ini sudah dapat ya beban terpusat masing-masing beban dari 4 tadi ini. Saya akan kasih clue dari teman-teman mana beban yang akan terbesar. Yang akan terbesar ini, teman-teman, yang di 1,2 DL. Mungkin ganti warnanya. Ganti warnanya PU Max ya. Kita langsung ke sini aja. Yang bagian nomor 2 dia pasti terbesar nanti. 1,2 DL ditambah dengan 1,2 SDL, kemudian ditambah 1,6 LL, 1,6 LL ditambah 0,5 LR. Oke. Oke, kita masukkan 1,2 DL. Berapa DL-nya tadi? DL-nya itu sekitar 9,125 ya. 9,125 ditambah dengan 1,2 dikali dengan SIDL-nya 9,125
9,125 ditambah dengan 1,6 dikali dengan live load-nya. LL-nya tadi berapa ya? LL, tadi LL-nya belum kita kali ya, sama aja LL. LL itu 2,94 dikali dengan luasannya 36, didapat 2,94 kali 36, 2,94 kali dengan 36, dapat 105 ya, 105,84 kN. Oke, dikalikanlah dengan 105,84 ditambah dengan 0,5 LR 34,56 34,56. Oke, mungkin bisa langsung teman-teman hitung aja. Satu, dua dikali 9,125 tambah 1,2 dikali 9,125 ditambah 1,6 dikali dengan 105,84 ditambah dengan 0,5 kali dengan 34,56. Ada yang udah dapat belum? 197,724 Bang. Berapa? 197,724. 724. Oke. Inilah beban terbesar dari beberapa beban kombinasi tadi ya. Teman-teman mungkin bisa cross check apabila saya salah. Cuman sudah saya hitung tadi juga. Ya. Inilah untuk beban terbesarnya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke desainnya. Tadi ada batas atas. Rumusnya itu 0,1 dikali dengan AGFC aksen. Ya. FC aksennya berapa tadi ya? Ada nggak ketentuannya? Dari soal. 22 ya. Ada yang C2 untuk AC 22, untuk BD 20 ya. Oke. 0,1 dikali dengan AG. AG itu apa? Kalian tahu AG itu? AG itu luasan, itulah yang akan kita cari. Kemudian FC-nya, kuat tekannya itu berapa? 22 kilonewton itu. MPa itu adalah satuan dari Newton per milimeter persegi ya. Berarti 22 kali Newton per meter persegi. Benar ya? Benar teman-teman? Tuh. Bener Bang. Ya. Tadi dapat PU-nya itu sekitar 100 192,724 ya. 92,724. Kemudian 1 kilonewton 192,724 kilonewton. Kalau kita buat 192,724 dikali 10 pangkat 3 Newton sah ya. Supaya bisa dicoret Newtonnya. Oke. Oke, langsung saja dilanjut.
Oke, sekarang berarti didapat untuk perhitungannya itu. Untuk konversi perhitungan ini kira-kira teman-teman ngerti kan? Pindah memindah ya? Atau mau dibuat langkahnya lagi? Kayaknya buat apa sih, Bang? Soalnya agak lumayan agak apa sih, agak tadi kan kurang beraturan itu, Bang. Ya, Agak bingung, Bang. oke, bentar ya. Yang agak berat, kurang beraturannya di bagian mana tadi? Apa sih tadi itu yang bagian abis abis yang abis balok ke lantai itu yang di beban-bebannya itu, Bang. Oh, yang di beban-bebannya ya? Ya, gitu seluruh beban itu, Bang. Oke. Berarti mulai dari perhitungan ini ya, beban apa namanya? Beban aksial ini ya? Atau gimana? Dari yang beban ini, Bang. Dari kan pertama kan kita nyari yang beban mati itu kan yang nilainya berapa kan, Bang. Nah, dari Ya, beban mati terus ke beban hidupnya itu, Bang. ya. Itu dari bawah abis itu yang selanjutnya itu, Bang. Yang di sini ya? Nah, iya, Bang. Terus itu kan tiba-tiba masukin yang ke local combination itu kan, Bang. Ah, benar. Nah, itu ya lumayan Bang, agak bingung gitu, Bang. Oh, yang di bagian ini ya? Hmm. Ya 1A, 2A itu, Bang. Oke. Sebenarnya ini ada 5 ya, tipenya. Bener nggak, Dek? Hanya ada 5 kan? 1,4 DL, 1,2 DL tambah 1,6 LL gitu ya. Iya, Bang, ada 5. Oke. Kenapa itu bisa dipecah menjadi 1A, 2A gitu ya? Tadi kan awalnya hanya ada yang 1,4 DL. Nah, ini 1A. Tadi karena ada kita asumsi untuk beban hidup, beban mati tambahan, maka dia jadi 1,4 DL ditambah dengan 1,4 SIDL. Oke. Pokoknya yang ada beban kombinasi yang berhubungan DL harus ditambahkan dengan SIDL-nya. Karena Iya, ini Bang. misalnya ada balok, biasanya di atasnya itu ada dinding, ya kan? Nah, untuk asumsinya seperti itu, kira-kira. Oh, jadi maksudnya apapun yang berhubungan sama beban si DL itu ditambahin ke beban DL-nya itu Betul, sendiri. satu sesuai dengan koefisien ya. Misalnya kalau awalnya 1,4 DL, si SIDL-nya juga 1,4. Apabila 1,2 juga ya. Oke, Bang. Nah, itu. Nah, kenapa saya langsung ambil PU Max ini? Karena saya udah hitung sebelumnya juga tadi sebelum tutor, yang beban akan terbesar ini akan dikombinasi dua ini. Mungkin kalau misalnya kurang percaya bisa di cross check nanti ya untuk PU 3, 4, 5-nya ya. Karena ini udah jam 10 lewat, biar kita mempersingkat aja untuk ke bagian intinya. Oke? Oke, Bang. Oke. Tadi udah paham kan kenapa bisa kayak gitu? Paham, Bang. Oke, tadi kata teman kamu dapatnya nilainya 192,74 kilonewton. Kemudian kita biar enak ngeluarin si Newton ini, kita bisa merubah ini ke Newton juga kan? Ya, Bang. Ya, berarti dicoret-coret lah nih. Ya. Kalau untuk perhitungan gini udah bisa belum kira-kira? Bisa cepet gak? Biar langsung aja. Udah tahu, Bang, itu. Udah ya? Udah, Bang. Ya, mungkin bisa saya hitung dulu di Excel. 0,1 dikali dengan 2. Hanya 192,74 1,274 ya didapatkan untuk ini kan masih dalam meter persegi ya, masih
apa namanya, ada satuan meter persegi. Benar kan teman-teman ya? Yang belum dicoret. Nah, jadi untuk menghilangkannya itu, jadi ada namanya B dikali B. Kenapa B dikali B? Karena kita asumsinya kolomnya itu simetris ya, sama antara ininya. Jadi kita bisa menggunakan dia. Ini tadi didapatkan hasilnya itu sekitar 87.609,0969 ya, 87.069 609 maaf, 609 609. Nah, supaya dia tinggal B, diapain kira-kira untuk mendapatkan dimensi B-nya? Diakarin ya. Betul nggak? Betul bang. Berapa nih akarnya nih? Akar dari 87609. Loh, 295,98. oke, 295 kan? Iya bang. 5. 295, berapa tadi? 98. 8. Berarti kita nggak bisa pakai 295 ya. Berarti harus 300 ya. Betul? Ya, Bang. 300 milimeter. Nah, jadi didapatkanlah untuk satu lantai, kita berbicara baru satu lantai nih. Untuk satu lantai, dia 300 mili. Ya, berarti ini untuk penampangannya 300. Oke, ini juga 300. Nah, tadi kita ada berapa lantai? Ada 3 bang. Nah, karena kita dari satu lantai kita mendapatkan dimensinya 300 kali 300. Kalau 3, kalau 3 berapa? 900 ya? Kita 900 kan? Iya bang, 900 kali 900. Kira-kira kebesaran nggak? Cuma 3 lantai, kolomnya sampai 1 meter. Enggak sih bang. Kebesaran bang. Nah, kenapa besar kita? Karena tadi pakai batas atas. Ya, PU kali 0,1, PU sama dengan 0,1 kali AG kali F section. Betul? Apabila kita pakai batas bawah, 0,375, oke, dikali AG, dikali dengan F section-nya, ya, pasti ini akan berkurang. Ya, kita coba ya. Kita pakai 0,375 kali dengan F section-nya 22, jadi 197, 192,724, 192,724. 92,724. Oke, didapatkan nanti itu sekitar B-nya itu 152,841 ya. Bisa nanti teman-teman cek. Untuk perhitungannya udah paham kan untuk yang batas atas tadi ya? Kira-kira.
Halo? Paham, Bang. Nah, ini kan dapatnya 152,481 untuk satu lantai. Ini kita bahas batas bawah ya. Kalau dikali 3 lantai berapa? 45 bang. 5. Ya, 152. 152 kali 3 berapa? 152 kali 4, 41. 52 kali 1 kali 3. 457 ya. Kita nggak bisa pakai 45. Berarti kita buatkan ke dapatnya 45. Hah? 500 bang. Ya 500. Ya, kita udah dapat prelim balok kolom ya. Berarti tadi baloknya berapa dapatnya? 2035 bang. Oke, 2035. Untuk plat ini cepat kok. Hanya masalah FC action aja. 20. Tadi hanya 35 ya. 20. Baloknya, kolomnya 50 ya. Betul? Betul bang. Kira-kira kalau misalnya kolom lebih besar dari balok, sudah sesuai aturan belum? Belepotan gitu. Menurut saya enggak bang. Apa? Menurut saya enggak sesuai bang. Kenapa nggak sesuai? Eh, beban yang diterima kolom eh, besar bang. Kolomnya menurut saya nggak kuat bang. Karena Baloknya lebih besar. ini 50 kali 50 loh, Dek. Ini 20 kali 35. Oh ya maaf bang, maaf bang. Saya kira tadi baloknya yang lebih besar. Ya, ini balok, ini kolom. Oke ya. Karena dimensi balok lebih kecil dari kolom, maka memenuhi kan? Betul? Berarti? Betul bang. Oke. Kita sudah dapat untuk dimensi balok, kolom, kemudian plat. Mungkin singkat aja, karena memang singkat untuk plat ini. Mungkin untuk plat itu teman-teman bisa dibuka di SNI 2847. Mungkin agak balap dikit ya. 2847 di bagian plat. Ntar ya, biar saya lihat, biar langsung teman-teman buka aja. Ada di bagian 8.3, pasal 8.3. Delapan titik tiga. Oh, di situ. Oke. Oke, ada di bagian di halaman SNI-nya di halaman 135. Untuk ketentuannya mungkin saya akses saja ya. Nih. Oke. Udah dapat belum untuk SNI-nya? Di halaman 135 tadi. Halo? Cek, cek. Ya, mungkin langsung Excel aja. Saya screen. Ya. Untuk peraturan ini tadi nih ada di SNI
di SNI 8.3 SNI 2847 8.3.1.2 ya. Oke. Untuk tugasnya ini kita memakai yang sama juga dengan teman-teman capstone, kita pakai yang prelim yang plat yang ini ya. Kita pakai prelim plat yang ini. Nih. Nggak ada lagi nih. Servers. Nih. Di bagian yang ini. Mungkin ini kita langsung masukin aja tadi FC-nya 22. Kemudian FY-nya ada nggak ya di soal? FY-nya ada 400. Ya, soal paling atas itu. 400. Nah, ini tadi kenapa saya bilang ada pengaruh LN. Nah, nanti ada di perhitungan Hamex-nya. Nih. Untuk desain platnya. Mungkin teman-teman bisa langsung access aja nih rumus dari si perhitungannya sama aturan-aturannya. Nih, udah disesuaikan sama ini. LN dikali dengan 1000 dikali dengan 0,8 tambah N4-nya FY, kemudian dibagi 1400, kemudian ditambah 36 tambah 9. Ini ya. Tambah 36 tambah 9 B-nya ini. Ini perbandingan antara LY banding LX 66. LY banding LX. Ya. Udah DSS belum rumusnya? Teman-teman. Udah bang. Oke, ini untuk syarat 2. Ini syarat satunya itu ada di SNI-nya tadi, paling atas. Batas dimensinya. Kalau nggak salah 125 ya. Nah, ada di bagian halaman 134. Nah, kita ini pelat tanpa drop panel ya. Karena nggak ada ketentuan pakai drop panel tipe apa. Ya. Jadi kita bisa langsung masukkan syarat minimumnya 125. Oke. Nah, untuk perhitungan syarat 2-nya ini pakai rumus yang ini. Kemudian untuk perhitungan syarat Hamex-nya ini pakai syarat yang ini. Oke. Ya, kita bisa langsung merencanakan tebal plat lantainya itu, kita bisa mengasumsikan memakai yang ada di SNI 125, ya. Asal dia tidak melebihi dan tidak kurang dari Hamex. Tidak melebihi Hamex ya. Nih. Betul nggak? Kalau kita pakai 130 masih oke nggak kira-kira? Masih bang. 130 masih oke kan? Masih bang. Kalau 171? Enggak bang. Enggak ya. Nah, ini teman-teman bisa menyesuaikan nanti ada hubungannya ke rencana anggaran biaya, apabila nanti tugas manpro disesuaikan, semakin tebalnya plat, maka harganya semakin mahal. Ya. Kalau kita pakai 100 juga masih bisa, berarti dia di bawah 170 dia masih bisa, tapi tidak boleh kurang dari 125, gitu ya. Jadi kalau 125 aja bisa berarti ya. Oke. Ya, bisa di SS sekali lagi nih rumusnya. Nah, untuk syarat 2-nya, syarat 3-nya ini. Oke. Oke. Ya, mungkin kita buat kesimpulannya. Udah terlalu malam. Kesimpulan dari tutor ini, kita udah dapat merencanakan dimensi prelim ya. Rencana. Oh ya, masih Excel ya.
rencana dimensi elemen struktur ya. Elemen struktur. Oke. Tadi baloknya ada yang ingat berapa? 20-35 bang. Tingginya 20 cm, hanya 35. Oke ya. Kolomnya berapa tadi? 50-50 bang. Oke, B dan hanya 50-50. Hanya 50. Tebal platnya berapa? Minimal 125 bang. Oke, kita pakai 100 minimal saja ya. Agar tidak terlalu tebal, karena ada hubungannya ke biaya juga nanti kan, berarti ya. Oke. Udah. 5. Oke, 5. Plat 125 mili. Oke. Oke, kira-kira udah aman belum ya untuk prelimnya, teman-teman? SNI yang dipakai ini ya, yang saya kirim aja. SNI yang dipakai untuk itu prelim kolom ini. Aturannya kita pakai ini tadi ya, 1,2847 ya. Kira-kira ada yang mau ditanya lagi nggak? Atau yang kurang jelas? Izin bang, izin bertanya bang. Ya, apa bang? Tapi di luar konteks ini bang. Perihal ini bang, laporan. Kan tadi kan disebutkan beban-beban mati, beban hidup itu bang ya. Nah, itu nanti kan diinputkan ke bab 4 apa ke bab 2 ya bang? Oh, terkait laporan ya? Iya bang. Nah, beban-beban tadi. Iya bang. Bentar. Terkait mungkin yang di bab 212 itu mungkin masih kayak kalian menjelaskan apa aja itu beban matinya, apa aja beban hidupnya, apa beban angin, apa itu beban angin, mungkin kayak penjelasannya. Cuman harus berlandaskan misalnya dia dari SNI berapa gitu. Terjam nggak kira-kira? Oh, terima kasih bang. Nah, mungkin nanti di bagian kriteria desain sama metode perancangan, nah bab 4 ini nanti kita tutor etaps, mungkin teman-teman bisa memasukkan ya situ. Baik, terima kasih bang. Jangan lupa untuk ada tadi ya kriteria batas atas batas bawahnya ya, PU. Ada yang ingat nggak? Masih ingat nggak berapa batas atasnya? 0,1 kali AG dikali FC aksen ya, kuat tekan ya. Kemudian yang batas bawahnya 0,375. Oke. Bentar. Nanti tanya asistennya mau masukkan perhitungan dua-dua atau gimana, tergantung asisten ya. Tanya mau yang batas atas atau batas bawah gitu ya. Bang, izin bertanya bang. Berarti yang kayak nilai X sama Y itu nanti ditentukan dari asisten atau apa bang? X sama Y kan ada di data tubes
kayaknya dek. Mungkin bisa dilihat ya nanti ya. Oh, oke Bang. Ada yang kayak kelompok ini XI-nya berapa, hanya berapa, ada kok. Oh iya, oke Bang. Oke ya. Ada yang mau tanya lagi? Ada yang mau ditanya lagi? Ayo. Atau cukup? Bang, bentar Bang, ini bertanya Bang. Berarti nanti kalau buat masukin ke laporannya itu yang bab 3 itu jadi kita ngerjain dari awal yang tentang dari pertama dari beban mati, beban hidupnya juga itu. Sampai Benar. nanti sampai yang PU ini ya Bang ya. Ya, benar. Pokoknya nanti output teman-teman itu ada kesimpulan baloknya berapa, kolomnya dimensi berapa, kemudian tebal platnya berapa ya. Oh, oke Bang. Oke? Tadi yang nanya terjawab nggak ya, kira-kira? Jawab Bang. Oke, ada yang lagi mau ditanya? Ayo, deadline-nya kan 18 ya teman-teman ya. Sekitar 3 hari lagi. Mungkin bisa teman-teman tanyakan di sini ada yang kebingungan atau gimana. Cukup? Sepertinya cukup Bang. Oke, cukup ya. Mungkin itu aja tutorial dari saya. Mungkin dikerjakan dulu. Kemudian nanti ada tutor selanjutnya. Nanti kita save untuk dimensi ini. Untuk tutor selanjutnya kita akan pakai dimensi ini. Ya. Pembebanan juga kita akan pakai dimensi ini juga ya. Mungkin itu aja dari saya. Mungkin cukup ya. Nggak ada kan lagi yang mau bertanya ya? Cukup ya? Cukup sepertinya Bang. Mungkin sampai situ aja Pak Koor. Ada yang mau disampaikan nggak? Udah cukup man. Kalau dari gua, recordnya tolong upload langsung di YouTube ya, Alisa. Oh iya, tadi yang nge-record jangan lupa ya, tuh hubungin koordinatornya atau gimana mekanismenya nanti ya. Oke. Udah man, udah man ya. Oke. Berarti gue tutup tutorial malam kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah join. Selamat malam. Malam Bang. Terima kasih teman-teman ya. Makasih Bang. Terima kasih Bang.